Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah semuanya yang insya Allah dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, monggo kita bersyukur kepada Allah dipun paringi kathah nikmat, wabil khusus nikmat iman serta nikmat Islam, dan alhamdulillah kita juga diberikan rezeki berupa sehat. Maka sehatnya kita Bapak Ibu kita gunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang diberikan jasadnya sehat tetapi hatinya sakit. Nggih mboten Pak Bu? Jadi mau ke masjid itu rasanya berat nggih. Mau pengajian rasanya berat karena jasadnya sehat, hatinya sakit. Ada orang yang jasadnya sakit, hatinya sehat. Maka ada orang yang mohon maaf disabilitas atau dia diuji tidak punya kaki, itu pun ada yang datang ke masjid. Ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak punya tangan. Saya pernah melihat videonya itu guling-guling sampai soft depan. Masya Allah Pak. Sampai soft depan itu guling-guling Pak. Karena nggak punya tangan, nggak punya kaki. Hanya untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini sehat semuanya, ya alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah bapak ibu semuanya yang hadir di majelis ilmu, hadir di masjid ini, Masya Allah. Tidak hanya sehat jasadnya, ya Allah semoga juga sehat hatinya. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal daging, manakala dia baik maka seluruh tubuh itu akan baik. Nggih pangapunten, manakala dia buruk maka seluruh tubuh itu juga akan buruk. Ya dia adalah hati kita, ya. Monggo kita ikhlas, kita tholabul ilm, kita ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap sedikit pun pangapunten pujian manusia. Atau jangan pernah berharap sedikit pun tentang dunia yang sifatnya hanya sementara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, monggo sholawat serta salam kita haturkan kepada suri teladan kita semuanya, inggih punika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Bapak Ibu semuanya jamaah yang hadir di sini pinaringan istiqomah. Nggih, istiqomah napa Bapak Ibu? Mengikuti sunnah dan istiqomah senantiasa sholawat. Nggih. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sedaya. Malam ini kita akan membahas sedikit tentang adabul muta'alim. Di kajian kitab adab kita, izin saya ambil dari kitab Taisirul Khalaq tentang adabul muta'alim. Adab para penuntut ilmu.
adab tiang-tiang ingkang ngaji temriki niki sami mawon. Nggih. Para penuntut ilmu. Orang yang hadir di sini insya Allah semuanya para penuntut ilmu. Ngendikane Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman. Siapa saja yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu saking dalem tindak masjid, niatipun salat berjamaah lan bibar salat berjamaah jenengan saged tolabul ilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Insya Allah dipun gampelaken Bapak Ibu, dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin-mungkin nggih Bapak Ibu nggih, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kita tidak hanya bertemu di dunia, tapi insya Allah kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, monggo dipun simak sekedap nggih. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu niku memperhatikan adab-adab. Yang pertama adabun fi nafsihi, adab kepada diri sendiri Bapak Ibu, awake dhewe, wa adabun ma'a ustadihi, nggih adab kalih gurune kalih ustate, wa adabun ma'a ikhwanihi, nggih adab kalih napa rencange kawan sesama penuntut ilmu. Jadi teng mriki mengkeh dibagi menjadi 3 adab. Pertama, jenengan engkang derek ngaji teng mriki, jenengan kudu ngertos pertama adab kepada panjenengan kiyambak. Nggih, adab kepada diri sendiri. Nomor kalih inggih punika jenengan kudu ngertos adab kepada gurunya yang mengajarkan ilmu. Nomor 3 nggih jenengan kudu ngertos adab kepada sesama penuntut ilmu. Rencange kawannya, ya kan? Ini sesama penuntut ilmu. Amma adabuhu fi nafsihi fakatsiratum minha. Adab kepada diri sendiri bagi penuntut ilmu niku napa? Fakatsiratum minha niku kathah sanget. Di antaranipun napa mawon? Inggih punika tarkul ujbi. Yang pertama, ya, jenengan harus menjauhi sifat ujub. Napa Bapak Ibu ujub niki? Jenengan tindak tamriki, jenengan sinau ngaos ngaji bareng, adab engkang sepindah inggih punika jenengan tidak boleh punya sifat ujub. Bangga diri, Pak. Sombong. Jenengan tindak teng masjid, salat maghrib berjamaah, duduk di masjid, jenengan ngertos sing isi kae meneh. Wah, kae mulih wae nak nulah gitu. Ora enak, Pak. Misale ngoten, naudzubillah. Jangan. Atau merasa dirinya lebih pintar. Atau merasa, oh saya sudah pernah belajar. Ngapain saya datang di sini? Naudzubillah. Ojo ngasih Pak ngoten niku Bapak Ibu. Jangan pernah ada rasa bangga diri, ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini bahaya ini. Nyuwun sewu pangapunten, ngoten niku saged ngrusak amal. Bahkan nyuwun sewu pangapunten, merasa tenang, merasa cukup dengan amal, itu dari setan. Yang benar itu adalah jenengan merasa kurang. Ilmunya kurang, amalnya kurang, ya Allah, Masya Allah. Kita sampai sekarang itu harus terus belajar. Bahkan nyuwun sewu pangapunten, orang mendalami satu bidang ilmu, semakin mendalami,
ternyata semakin ilmunya kurang karena merasa ilmu itu sangatlah luas sekali. Misalipun jenengan belajar ngaji, ada majelis tahsin. Semakin belajar tahsin semakin mendalam. Ini bapak-bapak atau ibu-ibu mohon maaf ya. Bapak-bapak yang ikut tahsin itu merasa semakin mendalami tahsin itu merasa cukup atau merasa semakin kurang bapak-bapak ini? Saya tanya ini. Halo Pak. Kurang apa cukup Pak? Kurang, maksudnya kita itu loh ternyata ngaji saya seperti ini gitu kan. Merasa loh ternyata ngajiku kurang gitu ya Pak. Ya. Napa malih sing salah salah wae. Tapi ada satu hal yang paling penting Pak. Ketika jenengan ikut halakoh tahsin, halakoh Quran. Apa itu? Istiqomah. Meskipun ora isonan. Meskipun apa salah wae. Ora apa-apa sing penting istiqomah. Karena majelis Quran itu banyak yang napa Pak? Mereteli. Walah kok tambah wangel iki piye aku iso ora iki. Akhirnya dia pulang. Wis mereteli, Pak. Pernah merasa begitu enggak, Pak? Misal pertama kita ngadakan majelis Quran, majelis tahsin yang datang 15. Masya Allah. Sesuke meretel meneh. Sesuke melih meretel meneh, Pak. Sakniki tinggal pinten, Pak, sing nderek, Pak. Tambah kata napa tambah segede, Pak? Oh, tambah segede. Ibu-ibu sami, Bu. Walah ya Allah. Maka yang benar adalah yang istiqomah. Meskipun masih kurang. Ini yang berat itu, istiqomah. Ikut kajian Quran, ikut ngaji. Itu Masya Allah. Jadi dia itu jangan sampai merasa berbangga diri. Di sini tidak boleh, kita harus menjauhi sifat ujub. Ya. Kemudian wa minha napa malih at-tawadhu'u, bersifat rendah hati utawi tawaduk. Nggih, rendah hati niku mboten sombong, tawaduk nggih. Niku nggih istilahnya tidak suka membanggakan diri lah, tidak suka tampil begitulah. Tampil dalam artian pengen dipuji orang itu tidak, dia memilih tawaduk. Memilih tawaduk, memilih rendah hati, ya. Ini yang benar wong ngaji merasa kurang, merasa rendah hati. Ini insya Allah ilmunya diterima. Diterima maksudnya di sini dia bisa mengamalkan ilmunya, ya. Misal mohon maaf nggih, panjenengan mungkin ada yang di sini pernah belajar tentang adab menuntut ilmu. Kemudian jenengan merasa, oh sudah pernah. Orang kalau paham majelis ilmu itu dia akan, Masya Allah, dia akan rendah hati, dia akan tawadu, dia akan mendengarkan lagi. Barangkali, mohon maaf, mungkin ada ilmu yang belum apa Pak? Belum diterima atau belum didapatkan, ya, sehingga dia itu merasa kurang, ya, tidak merasa apa bangga atau merasa cukup, ya. Kemudian wasidaqu, jujur. Ya, jenengan teng mriki kudu jujur. Jujur dalam artian memang apa namanya, saya dalam hati niat ingin belajar, ya. Sehingga jenengan jujur merasa tidak bisa, jangan tiba-tiba jenengan berbohong, pas di majelis ilmu jenengan ngomongnya iso, tibake mboten iso. Nah ini jenengan jujur, ya. Liyakuna mahbuban wa mautsuqan bihi. Nah jujur niku agar napa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tiang jujur niku agar menjadi pribadi yang dicintai. Mahbuban itu yang dicintai. Wa mautsuqan bihi, dan dapat dipercaya. Jadi orang jujur itu insya Allah mesti dicintai. Dan orang jujur itu mesti dapat dipercaya. Maka yang hadir di majelis ilmu ini orangnya tidak bangga diri,
orangnya rendah hati, orangnya senantiasa jujur, ya sehingga insya Allah di dalam kitab ini dijelaskan, nggih, jenengan termasuk orang yang dicintai dan termasuk orang yang bisa dipercaya. Nggih, termasuk orang yang bisa dipercaya. Wa minha napa malih adapipun nggih kepada diri sendiri tadi belum selesai. Ayyakuna waquran fi misyatih. Adab kepada diri sendiri bagi para penuntut ilmu inggih punika ayyakuna waquran fi misyatihi. Hendaknya dia bersikap wibawa ketika berjalan. Jadi nak wong nuntut ilmu tenanan niku nak mlaku mboten kaya wong sombong, mboten kaya wong kemaki. Jadi jenengan ngertos nak tiyang nuntut ilmu niku kan beto buku ngoten nggih. Bukune ngantos dibeto mlebet teng majelis ilmu dia tawadhu ya toh. Tidak datang ke majelis ilmu kepalanya ke atas mlakune napa Pak nggih. Nah niku kayak orang mau ngajak perang deh, ya Allah, janganlah nggih. Ya, niki para penuntut ilmu itu ketika berjalan ya, dia itu bersikap wibawa, bersikap tawaduk tadi ya, bersikap wibawa. Ya, artinya ada wibawanya. Masuk ke majelis ilmu, datang menuntut ilmu, ada berikutnya ghadon tarfahu anin nadori ilal muharramati. Niki khususipun bapak-bapak hendaknya menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram. Ilal muharramati itu dari sesuatu yang haram. Napa Pak? Kira-kira Pak? Jenengan teko majelisnya tablik akbar gede. Napa sholawatan? Napa pengajian tablik akbar rame Mas? Lanang wedok rame do teko. Lah niki nak saged jenengan ya aja nyawang kiwa, nyawang tengen. Welah iki sing ayu sing ndi yo? Ini niat ngaji apa niat golek cewek? Naudzubillah. Nggih, pamunten. Ya astagfirullah wa atubu ya. Jangan sampai seperti itu karena nanti enggak berkah ilmunya ini. Ya. Enggak berkah nanti, ya Allah. Jadi jenengan kudu ghadon tarfahu anin nadori ilal muharramati. Jadi memang harus menundukkan pandangan dari sesuatu yang haram. Mula diseket ngeten iki mboten napa-napa, langkung sae. Nggih. Misale enten majelis ilmu kula nate, tapi nggih anak-anak sekolah, anak-anak SMA, ora enek sekete, Pak. Niki sing jaler nak mboten klentu sebelah kiri saya, yang putri, yang setri itu sebelah kanan saya. Nggih. Mboten enten sekete. Yo wis gur guyon, malah enten sing plirak-plirik ngoten. Aduh. Iki piye? Ya. Lho cah nom-nom lho Mas. Saestu cah SMA kan cah nom-nom nggih. Jadi napa? Ngaji sing lanang niku ya sebelah kiri saya, yang putri sebelah kanan saya tanpa apa Mas? Tanpa satir. Ya. Maka berkahnya kalau seandainya ini di kanan kiri kan, mungkin ibu-ibu biar bisa lihat gurunya, itu ya paling tidak ada satir. Nggih, sekat ini disekat di tengah antara bapak-bapak sini, ibu-ibu sebelah sini. Niku mboten enten, Pak. Waduh iki kok mboten di satir cah sekolah niki, aduh. Nggih, jadi memang saya khawatir malah tidak bisa menundukkan pandangan ya. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Lah niki adab kepada diri sendiri pas ngaji, pas menuntut ilmu nggih. Jenengan harus menjaga amanah ilmu yang diberikan kepadanya. Ya maksudnya ngeten, menjaga amanah ilmu itu jenengan saged ngamalaken Bapak Ibu. Saged ngamalaken. Misalnya kok Pak Ustadz Sanjang, oh pahala sholat tahajud niku kathah, fadilahipun kathah. Oh jenengan mangertos, sesuk langsung saged ngamalaken sholat tahajud. Misalnya ngoten.
Atau jenengan niki ngaji tentang akhlak atau ada penuntut ilmu, besok jenengan amalkan. Maka di sini jenengan termasuk di dalam menjaga amanah ilmu yang diberikan kepadanya sehingga dia tidak boleh menjawab. Di sini juga termasuk dikatakan dia tidak boleh menjawab fala yujiba bi ghairi ma ya'rifu. Ya, kecuali dengan apa yang dia ketahui. Maksudnya ngeten. Jenengan ketika sudah ngaji, jenengan saged ngamalaken, ketika jenengan menjaga amanah ilmu itu jenengan jangan sampai nopo Bapak Ibu menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Misal enten sing taklet salat subuh karo duhur iku entuk dijamak kosor mboten lho, misale ngoten Pak. Lho jenengan nek misale bingung ya mending rasa jawab daripada bingung, gitu Pak. Ya. Kalau misalnya jenengan diberikan pertanyaan tentang agama yang jenengan sulit, jenengan harus menjaga amanah ilmu tersebut. Kalau jenengan tidak tahu atau ustadznya ditanya pangapunten kalau saya tidak tahu PR. Jangan menjawab kecuali dengan apa yang dia ketahui. Di sini dikatakan fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Kecuali dengan apa yang dia ketahui. Yo nak jenengan ngertos ilmune jenengan jawab, nak jenengan boten mangertos jenengan belajar atau cukup menyampaikan maaf saya kurang tahu. Nanti saya pelajari dulu kan ngoten penak nggih Pak nggih. Nggih. Nate mboten Pak jenengan tangklet tiyang niku malah jawabnya sembarangan ngoten. Nate Pak, mboten nggih Pak nggih. Insyaallah mboten nggih. Artinya memang harus sesuai dengan ilmunya, ya, sesuai dengan ilmunya. Bismillah lanjut malih. Wa amma adabu ma ustadihi faminha. Oh, sampun adab kepada diri sendiri sampun. Niki kita lanjut kepada ustad. Tapi kula wangsuli malih nggih. Karena takut nanti waktunya enggak cukup, ya. Adab kepada diri sendiri ketika belajar atau menuntut ilmu nggih. Pertama, jenengan tidak boleh ujub atau bangga diri. Nomor kalih jenengan kudu rendah hati. Nomor 3 atau tawaduk nggih, rendah hati sama tawaduk nggih. Nomor 3 jenengan kudu jujur. Karena jujur niku menambah rasa cinta dan dapat dipercaya. Nomor sekawan adab kepada diri sendiri ketika ngaji atau menuntut ilmu, ketika jenengan datang berjalan dengan wibawa. Ya, jangan berjalan dengan penuh congkak utawi sombong. Kemudian salajengipun ketika datang menuntut ilmu, ngaji, sinau, jenengan harus menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Nggih, sampun nggih. Kemudian menjaga amanah ilmu, ya. Ketika ditanya tidak boleh menjawab kecuali apa yang panjenengan ketahui. Pun ngoten. Ini engkang sepindah kaitanipun adab napa kepada diri sendiri bagi para penuntut ilmu. Nomor kalih nggih Bapak Ibu, bismillah, monggo dipun simak malih. Wa amma adabuhu ma'a ustadihi. Nggih. Adab seorang penuntut ilmu kepada ustadznya atau gurunya. Nggih. Ayyak tagida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Ia meyakini bahwasanya jasa guru itu lebih besar dibandingkan jasa kedua orang tuanya. Ini kaitanipun masalah pendidikan nggih. Jadi kaitanipun masalah mendidik, menyampaikan ilmu, di sini jasa guru itu lebih besar dibandingkan dengan jasa kedua orang tuanya. Ya, di sini dikatakan sebab seorang guru merupakan sosok yang mendidik jiwa dan moralnya. Ya, di sini napa? Li'annahu yurabbi ruhahu. Jadi sebab seorang guru niku merupakan sosok yang mendidik, napa? Mendidik jiwa. Jiwa niku apa yang ada di dalam diri kita, jiwa kita ini, ruh kita ini ya. Juga moralnya,
Ya, moral termasuk kita diajarkan akhlak, adab, sopan santun. Ini adalah jasa dari seorang guru. Termasuk jangan sampai orang tua kalah, ya. Kaitanipun mendidik jiwa dan moral anak kita. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kadang Masya Allah, karena guru kita, anak kita jadi tahu, oh sama orang tua seperti ini, ya toh. Ini karena jasa dari guru kita, ya, Masya Allah. Jadi guru kita ini Masya Allah, jangan sampai kok seperti yang viral, ya. Ada sosok guru kok ya sampai ditendang, naudzubillah, ya. Guru loh Pak, ngajari ilmu di sekolah kok ya. Sampai ada yang ditendang Pak. Sampai ada yang mau dipukul. Ini kadang ya subhanallah ya, naudzubillah. Saya sedih kadang. Kalau kita ngajar anak di MI sini, misalnya ya, misal saya tanya Bapak Ibu nggih, jujur nggih, kalau anak jenengan nakal kemudian dijewer sama gurunya atau mungkin dilempar penghapus kena kepalanya, jenengan nuntut gurune napa mboten, Bu? Halo Pak, Bu. Anak mulai ngomong kali wong tuane, nggih. Bu, aku dijewer kali guru mau ning sekolah. Dibalang penghapus. Lah kowe ngopo? Gojek. Gojek teng sekolah. Akhirnya dijewer utawi kena hukuman sama gurunya, suruh lari muter lapangan 3 kali, misalnya ngoten. Kira-kira wong tua nuntut gurune mboten? Nak wong tua sing apik, bahkan saya sempat guyon sama istri saya, wis nak misalnya anakku dihukum ya tak kuapok-kuapokne tambahi meneh ning omah ngoten. Biar anak itu tahu jasa guru itu besar, jangan sampai anak itu meremehkan gurunya. Kalau anak sudah meremehkan gurunya, bagaimana ilmu itu bisa masuk? Paham nggih Bapak Ibu? Lah wong sakniki enten guru kok pangapunten anak dijiwit sithik napa dijewer ngoten nggih. Niku langsung dituntut, dilaporkan nggih. Pernah dengar berita guru dilaporkan? Nggih toh? Ya Allah. Atau yang terbaru itu di mana? Jawa Barat apa? Mana ya? Itu guru dilaporkan karena apa? Ketahuan murid yang rokok kemudian dinasehati, dilarang gitu. Marah gurunya yang dilaporkan. Padahal guru itu hanya menasehati muridnya agar jangan tidak merokok di sekolah. Ya kalau bisa menasehati muridnya di luar pun juga tidak merokok. Sik pangapunten sangat nggih. Ta mriki enten sing ngerokok, Pak. Pangapunten nggih, Pak, pangapunten lho, pangapunten. Malah ngomong ke ngerokok iki aku. Aduh, berat ya. Gus mboten nggih, Gus nggih. Mboten alhamdulillah. Ya. Pangapunten ya Allah ya. Mentok makruh wiwen riyen. Saat ini kan pon kesehatannya sudah canggih ya. Itu apa? Di antaranya banyak madorotnya ya. Kalau misalnya Ustadz dengan hati yang terdalam ya bismillah. Seandainya jenengan sakit ngurangi alhamdulillah. Syukur jenengan berhenti alhamdulillah. Neng mandek kita ya abot betul Pak. Ya insya Allah sakit ya, insya Allah ya bismillah ya. Niku jenengan tabung iso gawe umroh niku. Insya Allah. Ya bismillah ya. Lanjut ya Bapak Ibu, ini kaitanipun jasa guru tadi ya. Bismillah pangapunten. Sedikit tadi bercerita kaitanipun jasa guru yang sangat besar di dalam mendidik jiwa dan moral anak kita nggih. Wa minha napa malih al-khudu'u amamahu, yaitu merendahkan diri di hadapan guru. Jadi tidak boleh kita di hadapan guru kok sombong, kemaki nggih pangapunten. Wal julusu fi darsihi bil adabi, sopan santun ketika panjenengan lenggah ngrungokke pengajian, ngrungokke ilmu saking gurune, yaitu mendengarkan pelajaran.
Jadi nak jenengan lenggah rungokke gurune menyampaikan ilmu, mendengarkan ustadz menyampaikan ilmu, yo pangapunten jangan disambiliane kecuali ngantuk. Nak niku nggih pun kula mboten saged sanjang nak niku. Nggih. Ngantuk mboten niki Bapak Ibu? Halo. Halo Mas. Halo. Oh nggih. Enten sing ngantuk. Ngantuk nggih Mas nggih? Ngantuk nggih. Lah niki ademe ngeten niki kok. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Nak ngantuk niku nggih sunahe pindah. Nak pindah tasih ngantuk mang jenengan wudu. Insyaallah mugi-mugi pun boten ngantuk. Pindah geser. Sale ngantuk geser sithik ngoten Mas. Sale geser sithik. Nah gitu ya. Kalau ngantuk geser nah apa? Pindah dari tempat yang pertama ke tempat yang kedua ngoten nggih. Masya Allah. Ngantos pundi wae? Oh nggih, sopan santun ya. Sopan santun diantaranya nggih termasuk ketika kita duduk mendengarkan ilmu utawi pelajaran dari guru ya. Kemudian wa husnul isghai ila ma yaquluhu. Memperhatikan menyimak dengan baik apa yang disampaikan guru. Jenengan kudu ngrungokke tenanan. Ki mau Ustadz Kholis menyampaikan apa mawon, oh adab menuntut ilmu, oh adab yang pertama adab kepada diri sendiri. Nah jenengan memperhatikan menyimak tenanan, mengke ketika jenengan di rumah, jenengan ngertos apa yang disampaikan oleh guru, jenengan ceritakan malih. Izin kula tangklet nggih Bapak-bapak nggih. Wau khotepe Jumat materine nopo Pak? Ngantuk? Mboten napa nggih? Ana khotib Jumat kok gur napa saka mburi kok gur ketok napa gulune tok mboten ketinggal ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Ya, Masya Allah itu ada yang paham ya. Ya itu kalau seandainya khotib sudah naik mimbar, jenengan perhatikan, jenengan simak. Mentok-mentoknya ngantuk pun geser melih, geser sithik pun mboten napa-napa, napa pindah pun atau ambil air wudu. Tapi insya Allah yang penting panjenengan tidak nopo Pak, tidak sampai nopo glibak, ngatang-ngatang turu, nah, niku batal ini. Ya harus kembali berwudu lagi ya. Ya. Wa minha adape kalih gurunipun niku napa malih niki. Tarkul mizahi. Tidak guyon atau bersenda gurau ya, serta tidak menyanjung guru lain di hadapan sang guru ya. Jadi termasuk di sini adalah jenengan tidak napa menyanjung guru lain di hadapan sang guru. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi makhafata ayyafhama ustaduhu annahu yadumuhu ya. Karena memang kalau menyanjung sang guru di hadapan guru itu, menyanjung guru lain di hadapan sang guru niku ya dikarenakan memang dikhawatirkan sang guru niku saged salah paham Pak. Dan mengira si murid niku bermaksud napa? Merendahkan gurunya. Khawatirnya begitu. Misal ngeten jenengan ngaji kalih kula, jenengan ngacung tanglet. Pak Ustadz, kula to ngrungokke pengajian tentang niki akhlak para penuntut ilmu atau adab seorang yang belajar ilmu. Niku Ustadz ini menyampaikan seperti ini, menurut Ustadz bagaimana? Nah ini jadi apa namanya? Kalau kita menyanjung guru lain secara berlebihan di hadapan sang guru, khawatir Pak, khawatir. Ini ada salah paham di sini dijelaskan. Dikhawatirkan sang guru akan salah paham dan mengira si murid niku malah bermaksud merendahkan guru tersebut atau merendahkan gurunya. Misalnya guru saya menyampaikan seperti ini Pak Ustadz, bagus banget misalnya begitu. Ya, pangapunten nggih. Jadi jangan pernah napa Pak menyanjung guru lain di hadapan sang guru. Misalnya ngoten contoh ya. Wa minha napa malih alla yasudahul haya'u anisu ali amala ya'rifu.
Hendaknya seorang murid itu boten isin, ngopo niki? Boten isin masalah anisuali, masalah bertanya tentang persoalan amala ya'rifu yang belum diketahuinya. Loh monggo. Jangan itu kalau ngaji di majelis ilmu belajar itu nak saged jenengan niku boten saisin. Nak ajeng tangklet mang tangklet mawon. Kula nate riyen teng sekolah Pak sinau Pak. Gurune tangklet. Gimana anak-anak sudah paham belum? Aslinya aku ra mudeng. Neng nak aku ngacung aku tekok diarai bodoh, gitu. Terus nak aku ra tekok ya ra mudeng, nggih Pak nggih. Pernah merasa gitu enggak Pak? Pernah misalnya riyen jenengan sekolah napa ngaji ngoten, ditanya gurunya, "Anak-anak sudah paham belum?" gitu. Mesti jawabnya napa, Bu? Oh, sudah gitu. Aslinya meh tekok mungkin. Aslinya meh tekok. Aslinya gak mudeng mungkin ya. Mau tanya malu sama temannya. Pas pelajaran matematika misalnya, gurunya menjelaskan, wah mutar-mutar ngono. Gimana anak-anak sudah paham belum gitu. Nah, koncoku tak tekoni piye? Pak kowe ndelok angka mumet meleh kaya ngono. Nek tak delok duit mboten nggih Bapak Ibu nggih, masyaallah. Nah, ini loh Pak, ini yang paling penting ini. Ketika adab kita kepada guru itu diantaranya, hendaknya sang murid itu tidak malu bertanya dengan gurunya, kaitanipun persoalan yang belum dia ketahuinya. Ojo isin Pak, perkara ingkang pangapunten nggih. Ingkang sensitif itu enggak apa-apa ditanyakan sama guru. Yang penting berdua, nyuwun sewu nggih. Kaitanipun masalah pernikahan, contoh kaitanipun masalah yang memang sensitif, itu enggak apa-apa kalau seandainya jenengan harus bertanya kepada guru, saya harus bagaimana? Lah kan begitu, Pak. Ya. Ada yang curhat masalah dengan suaminya, enggak apa-apa ditanyakan sama gurunya, barangkali ada solusi. Jangan dindem dewe, apalagi perempuan. Perempuan itu kalau sudah plong, kalau masalah itu bisa disampaikan atau diceritakan. Nggih mboten, Bu? Halo, Bu. Jenengan nak sampun nyeritokke niku pripun plong, Bu? Plong meskipun belum selesai. Ya, tapi yang penting jenengan. Nah, PR-nya memang ketika perempuan atau istri itu ada masalah, maka pangapunten bapak-bapak atau suaminya harus menjadi pendengar yang baik. Ngrungokke tenanan. Misal bojo cerita, jenengan ngrungokke tenanan. Seakan-akan itu cerita pertama kali yang Anda dengar. Masya Allah. Pripun Bu? Masya Allah. Hei Bu, Masya Allah. Jadi seakan-akan jenengan itu mendengar cerita pertama kali itu. Karena perempuan ketika digitukan Pak, itu rasanya senang. Mereka itu butuh pendengar yang baik. Bukan kita cuekin dengan HP kita. Nyuwun sewu nggih. Enten sing istrine cerita ngalor ngidul malah bojone gur ngutak-ngutak HP. Coba kalau istri cerita, tolong HP ditaruh. Nyawang wajahe bojone karo senyum jenengan rungokke. Nggih, Masya Allah. Terus piye? Terus piye? Nah, gitu kan. Ini insya Allah ya. Istri itu senang Pak seperti ini, suami yang menjadi pendengar yang baik. Apalagi ya kan seorang murid yang tidak malu bertanya kepada gurunya kaitannya dengan persoalan yang dia ketahui. Saya yakin guru itu akan senang. Karena guru itu juga akan belajar. Karena guru itu kalau dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu dan dia akan belajar. Dia akan berusaha bismillah membantu muridnya sebisa mungkin untuk persoalan yang disampaikan. Ngoten Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mohon maaf ya ini saya izin untuk saya sampaikan di menit ke 45 kaitanipun adab kepada gurunya ya. Terakhir ada penuntut ilmu kepada sesama pelajar itu besok di bagian kedua nanti saya sambung
ada penuntut ilmu yang bagian kedua sedikit lagi, insya Allah. Ya, mohon maaf apabila ada salah, saya izin. Insya Allah pada Isya itu saya ada acara. Jadi sudah janjian sama keluarga ya. Insya Allah semoga urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti mohon izin ada yang imam atau saya yang makmum tidak apa-apa, karena setelah sholat mungkin saya harus segera pamit kepada Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi untuk azan. Biasanya untuk menjaga kehusukan sholat itu jangan sampai kita itu sholat itu dengan menahan apa Bu? Menahan apa, buang air kecil atau buang air besar. Maka saya pernah mengisi kajian rutin di Pulung itu biasanya takmirnya ngediko, Pak Ustadz 5 menit atau 10 menit sebelum waktu adzan istirahat dulu. Karena di sana adatnya itu nyenek, sebelum ngisak itu nyenek. Nanti pas ngisak, bar ngisak pas niku pun kondur, tapi nak mriki mboten. Bibar ngisak nyeneke bibar ngisak utawi daharanipun bibar ngisak. Nggih, alhamdulillah. Matur suwun Bapak Ibu sedaya sampun hadir di majelis ilmu. Semoga insya Allah tambah berkah ilmunya, dan yang kedua tambah berkah umurnya, dan yang ketiga insya Allah dimudahkan setiap urusan-urusannya. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.